Jika poin 1 atau 2 tidak terpenuhi, maka tidak akan salur selama tahun 2022. Assalamualaikum, Rizal Gibran kembali hadir memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah untuk tahun 2022. Pada video kali ini kita akan membahas tentang percepatan penyaluran dana BOS tahap pertama tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Mari kita simak informasinya berikut ini. Bapak dan Ibu para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan, pencairan dana BOS tahap pertama untuk tahun 2022 di berbagai daerah itu sudah disalurkan. Mungkin saja sampai saat ini ada juga daerah yang memang belum menerima dana BOS untuk tahap pertama. Tentu ada berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, dan ini sebetulnya sudah diwanti-wanti dan juga sudah diberi peringatan oleh Kemdikbudristek sendiri. Inginnya pemerintah itu tidak ada permasalahan dalam pencairan dana BOS-nya. Mungkin karena sumber daya di setiap daerah itu berbeda, serta perangkat pendukung lain yang berbeda juga, sehingga selalu ada permasalahan pencairan. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dana BOS tahap pertama tahun 2022 ini. Yang pertama adalah sekolah belum melaporkan penggunaan dana BOS tahun 2021. Kemudian sekolah juga sudah lapor, tetapi rekening belum sesuai atau SK belum ada atau bahkan belum dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan. Selanjutnya, sekolah belum lapor, rekening belum sesuai, belum ada SK, belum dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan. Ini jelas sangat fatal sekali, sehingga banyak di daerah-daerah yang mungkin sampai saat ini belum ada yang tersalur dana BOS-nya. Kita tunggu nanti informasi-informasi berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melihat di sini ada dasar hukum dari penyaluran dana BOS itu sendiri. Yang pertama di sini ada mekanisme penyalurannya. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119. Kemudian syarat penerima dan juga penggunaan dana ini diatur dalam Permendikbud Nomor 2 tahun 2022. Tata kelola pencatatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban itu diatur dalam Permendagri Nomor 24 dan Permendagri Nomor 27. Itu ya dasar hukumnya. Kemudian Bapak dan Ibu perlu diketahui juga bahwa tahun 2022 itu mulai diterapkan penyaluran dana BOS reguler dengan menggunakan rekening standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kriteria rekening satuan pendidikan yang benar dan yang baik itu adalah yang pertama atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik. Kemudian nama rekening itu diawali dengan NPSN. Selanjutnya dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan rekening itu? Pembukaan rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemda. Jadi rekening itu dibuatkan oleh Pemda, kemudian juga ditetapkan melalui surat keputusan. Selanjutnya pengusulan atau penginputan SK rekening oleh dinas pada sistem aplikasi BOS Salur, dan pengusulan atau juga penginputan dan approval rekening atas nama satuan pendidikan oleh dinas pada sistem aplikasi BOS Salur. Jadi satuan pendidikan untuk tahun 2022 itu tidak diberikan kewenangan untuk mengotak-atik nomor rekening. Pembukaannya dilakukan oleh Pemda, kemudian juga penetapannya juga dilakukan oleh Pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kemudian juga diusulkan oleh Dinas Pendidikan pada sistem aplikasi BOS Salur, dan diinput, diusulkan dan di-approve rekeningnya itu oleh Dinas Pendidikan. Satuan pendidikan itu tidak diberikan kewenangan. Kemudian untuk mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2022 itu dari rekening kas umum negara itu langsung menuju rekening sekolah. Kementerian Keuangan sendiri melalui RKUN itu menyalurkan dana BOS itu selama 3 tahap. Tahap pertama 30% itu paling cepat disalurkan pada bulan Januari. Kemudian di tahap yang kedua 40% itu paling cepat pada bulan April. Selanjutnya untuk tahap ketiga itu paling cepat pada bulan September. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian juga dana BOS-nya itu langsung diterima oleh setiap satuan pendidikan. Kebijakan BOS dari tahun 2020 sampai saat ini. Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran. Laporan tahap pertama menjadi syarat salur tahap ketiga tahun berkenaan. Yang tahun ini, misalkan yang tahap pertama tahun ini, itu akan menjadi syarat penyaluran pada tahap ketiga tahun ini. Jelas ya? Kemudian di laporan tahap kedua menjadi syarat salur tahap 1 tahun berikutnya. Laporan tahap ketiga menjadi syarat salur tahap kedua tahun berikutnya.
masih ada jeda 1 tahap untuk Bapak dan Ibu melaporkan menginput realisasi pada sistem portal BOS. Itu ya. Disampaikan melalui laman boskemdikbud.go.id atau aplikasi RKS yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Untuk penyampaian laporannya itu sendiri ini diatur batas waktunya. Nah, untuk tahap 1 itu diberikan waktu sampai 31 Juli dan laporan tahap kedua itu dibatasi waktunya sampai 31 Oktober. Laporan tahap ketiga dibatasi sampai tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Jelas ya? Kemudian di sini juga ada permasalahan penyaluran dana BOS tahap 1 tahun 2022, bermasalah dalam laporan, kemudian bermasalah dalam rekening, gelombang 1, gelombang 2. Kemudian di sini juga data jumlah sekolah yang masih terkendala dalam pencairan dana BOS tahap 1 tahun 2022. Di sini belum melakukan pelaporan tahap kedua tahun 2021. Ini ada beberapa kabupaten kota yang belum melakukan pelaporan tahap kedua. Kemudian belum input rekening, ini ada beberapa kabupaten kota. Kemudian juga dinas belum memverifikasi dan belum input SK Pemda. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama, untuk masalah rekening sekolah, Pemda melakukan percepatan penetapan rekening satuan pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan mengunggah SK penetapan rekening ke aplikasi BOS Salur dan Dinas Pendidikan melakukan input dan konfirmasi rekening satuan pendidikan pada aplikasi BOS Salur. Ini untuk rekening permasalahannya. Kemudian untuk laporan sekolah, segera input laporan dana BOS untuk keseluruhan tahapan pada tahun 2021. Yang belum menginput realisasinya, segera input realisasi tersebut secara keseluruhan pada tahun 2021. Kemudian sekolah melakukan pengecekan kembali laporan dana BOS tahun 2020. Cek kembali apakah itu sudah di-input atau belum. Kemudian juga Dinas Pendidikan melakukan pengawasan laporan dana BOS tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, untuk implementasi ARKAS, Dinas Pendidikan segera melakukan registrasi markas. Dinas Pendidikan melakukan pendampingan ARKAS ke setiap satuan pendidikan. Sekolah segera melakukan registrasi dan aktivasi ARKAS. Ini jelas ya. Untuk tahun 2022, satuan pendidikan itu wajib menggunakan sistem ARKAS ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak ataupun juga di pikiran Bapak dan Ibu semuanya. Apakah boleh sekolah membuka rekening tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan? Maksudnya di sini adalah untuk rekening BOS. Apakah sekolah boleh membuka rekening BOS tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan? Tentu saja jawabannya adalah tidak boleh. Karena rekening sekolah itu dibuka oleh Dinas Pendidikan. Satuan pendidikan hanya mengaktifasi ke bank penyalur. Itu saja. Kemudian, apakah boleh sekolah mengganti rekening setelah ditetapkan oleh pemerintah daerah? Jawabannya tidak boleh. Jelas ya. Jadi kita tidak boleh mengganti nomor rekening. Apa yang terjadi jika rekening tidak ditetapkan oleh pemerintah daerah? Jawabannya adalah tidak masuk ke dalam penyaluran dana BOS. Misalkan begini, jika rekening Bapak dan Ibu itu tidak ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka satuan pendidikan yang Ibu miliki itu tidak akan ditetapkan sebagai penerima dana BOS. Jelas ya. Kemudian apa yang terjadi jika rekening tidak diusulkan oleh Dinas Pendidikan pada laman BOS Salur? Jawabannya tentu ini tidak akan masuk ke dalam penyaluran. Selanjutnya, apa yang terjadi jika rekening yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan pada laman BOS Salur tidak dilakukan konfirmasi atau ditetapkan? Maka jawabannya tetap tidak akan masuk dalam penyaluran. Kemudian, apa yang terjadi jika dinas tidak upload SK penetapan rekening? Sama, ini tidak akan masuk dalam penyaluran. Jadi kuncinya, kalau kita melihat dari aturan ini, bahwa kuncinya adalah ada di Pemda dan juga ada di Dinas Pendidikan. Salur atau tidaknya itu tergantung dari Pemda itu sendiri dan juga dari Dinas Pendidikan. Kemudian, jika NPSN ketika cut off 31 Agustus berbeda dengan NPSN terakhir pada Dapodik, mana yang akan digunakan untuk pembukaan rekening? Jadi NPSN yang digunakan ketika cut off pada 31 Agustus 2021. Misalkan ada perubahan nomenklatur ataupun juga ada perubahan nama dan sebagainya. Tentu itu akan ada pergeseran atau juga perubahan dari NPSN itu sendiri. Nah, mana yang akan digunakan? Yang akan digunakan adalah NPSN pada saat cut off 31 Agustus. Begitu juga dengan penerima BOS itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, bolehkah nama rekening disingkat jika NPSN ditambah nama sekolah melebihi
ketentuan bank? Jawabannya boleh. Misalkan nama sekolah itu terlalu panjang begitu ya, dan disingkat misalkan, boleh asal tidak menghilangkan identitas sekolah itu sendiri. Hanya yang tidak boleh itu adalah NPSN, itu tidak boleh disingkat. Mungkin dari Bapak dan Ibu juga ada yang bertanya, kenapa sekolah saya tidak salur pada tahap pertama gelombang pertama? Tentu jawabannya adalah yang pertama, cek data cut-off atau jumlah siswa partisipasi BOS. Kemudian cek juga di Dapodik apakah bersedia menerima dana BOS atau tidak. Kemudian masuk ke keputusan Menteri tentang penerima BOS yaitu nomor 28 tahun 2022. Cek di sana apakah ada nama sekolah Bapak dan Ibu atau tidak. Di keputusan Kemdikbudristek nomor 28 tahun 2022, di situ tertera nama-nama satuan pendidikan penerima dana BOS untuk tahun 2022. Setelah itu, rekening sudah dikonfirmasi sebelum 27 Januari 2022. Itu sudah dikonfirmasi oleh dinas pada tanggal 27 Januari. Coba cek apakah betul atau tidak. Nah, jika belum, Bapak dan Ibu tidak akan masuk di gelombang pertama. Selanjutnya, upload SK yang sudah dilakukan sebelum 27 Januari dan laporan tahap kedua tahun 2021 sebelum Januari 2022. Ini jelas ya. Kondisi tidak salur tahap pertama itu seperti apa? Jadi ini jawabannya. Nah, jika poin 1 tadi, jika poin 1 atau 2 tidak terpenuhi, maka tidak akan salur selama tahun 2022. Kemudian jika poin 3 dan poin 4 tidak terpenuhi, segera selesaikan, dan jika sudah maka akan masuk ke dalam gelombang berikutnya. Kemudian juga jika poin 5 tidak terpenuhi, maka tahap 1 2022 tidak akan disalurkan. Ini jawabannya dari Kemdikbudristek. Nah, itu Bapak dan Ibu, informasi sementara yang bisa saya sampaikan mengenai percepatan penyaluran dana BOS tahap pertama tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Saya Rizal Jibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.